ada yang mengatakan pada saya dulu waktu saya menulis buku ini, bahwa gaya pidato Soekarno itu sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Cokroaminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan mendengarkan Ayah bercerita tentang seorang tokoh yang masuk dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi guru dari beberapa pemimpin Indonesia, dan beliau adalah Hos Cokroaminoto. Kan Ayah menulis buku tentang Hos Cokroaminoto. Sebetulnya ketika mendengar cerita-cerita yang berkaitan dengan beliau, maka sepertinya menarik untuk mengetahui bagaimana beliau dan kemudian dengan kisah-kisahnya dalam berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia ini. Bisa kita dengarkan cerita Ayah? Iya, jadi dulu saya pernah menulis buku tentang Hos Cokroaminoto yang ditugaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nanti waktu-waktu yang datang juga saya kira memang perlu juga kita menselang-selingi antara peristiwa-peristiwanya dan kemudian dengan tokoh-tokoh secara khusus dalam arti kata biografi tokoh. Karena sebuah peristiwa itu selalu dengan ada tokohnya. Nah, Cokroaminoto ini unik karena perkembangan pribadinya juga untuk menjadi tokoh yang unik juga. Sebenarnya dia punya pendidikan tuh pegawai negeri. Dan pernah bekerja di lingkungan pemerintahan kolonial juga di Jawa Timur. Nah, tetapi ternyata dia tidak happy dengan tidak senang dengan kondisinya sebagai pegawai negeri. Akhirnya dia keluar dan bekerja di swasta, satu perusahaan. Tapi kemudian juga akhirnya nggak ini juga. Lalu kemudian ketika Sarekat Islam akan berkembang, Sarekat Islam ini kan awalnya didirikan di Solo oleh seorang tokoh Samanhudi. Nah, tetapi dalam salah satu faktor yang mendorong Sarekat Islam ini adalah persaingan pedagang-pedagang Cina dan pedagang pribumi. Ya, jadi ada faktor ekonominya juga. Nah, dalam proses kemudian proses kepengurusan dan sebagainya, akhirnya Cokroaminoto dalam satu ini ditunjuk untuk menjadi ketua Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam kemudian berkembang di bawah Cokroaminoto. Sarekat Islam itu didirikan pada tahun 1912. 1912 ya. 1912. Tapi terlepas dari proses pendiriannya, yang penting adalah bahwa Sarekat Islam kemudian berkembang di bawah Cokroaminoto. Anggotanya mulai banyak. Ada yang mengatakan ada sekitar 200.000 dan berkembang tidak hanya di Jawa, ada di luar Jawa juga. Bahkan ada di Gorontalo, ada di berbagai tempat di luar Jawa. Nah, yang menarik pada Cokroaminoto ini adalah dia penulis. Dia ada sebuah buku yang menarik dari dia, yaitu
ketika terjadi dialog antara golongan. Karena begini, di dalam syarikat Islam itu nanti atau dalam perkembangannya masuklah orang-orang yang nanti mengembangkan paham Marxisme Komunisme. Karena apa? Semaun di Semarang itu ketua syarikat Islam juga, tetapi juga sekaligus ketua buruh kereta api. Nah, pada tahun 14, Sniflit, seorang Marxis dari Belanda, datang ke Indonesia dan kemudian juga mendirikan sebuah organisasi, tapi tidak berkembang. Organisasinya tidak berkembang. Lalu kemudian dia melakukan pendekatan dengan Semaun dan beberapa, termasuk nanti Tan Malaka menjadi anggota Syarikat Islam, tapi alirannya kiri, sehingga di dalam Syarikat Islam itu dikenal dua istilah, Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Nah, Syarikat Islam Putih ini, waktu saya melakukan wawancara, sebenarnya ada anggota yang tidak setuju juga kalau istilah putih. Mereka mengatakan ya putih tapi sekaligus murni gitu. Jadi Syarikat Islam murni. Nah, dalam perkembangannya, lalu kemudian Syarikat Islam mengadakan kongresnya dan segala macam. Nah, ketika Syarikat Islam ketika itu oleh pemerintah Belanda tidak diberikan izin sebagai organisasi yang berdiri sebagai satu kesatuan. Jadi diberikan izin per lokal. Dengan tujuannya agar supaya mereka tidak bersatu. Nah, Syarikat, tapi kemudian Cokro Aminoto melakukan suatu strategi supaya mereka, lalu dia ciptakan Kongres Syarikat Islam. Gitu. Sehingga Syarikat Islam bisa tetap boleh dikatakan sebagai organisasi yang satu, Syarikat Islam. Nah, lalu kemudian Syarikat Islam bisa berkembang, cabang-cabangnya. Pernah Pak Cokro Aminoto ini juga pernah sebagai tokoh Syarikat Islam pernah masuk Volksrat. Jadi pernah juga anggota Volksrat, tapi kemudian keluar, ya seperti juga Haji Agus Salim juga pernah menjadi anggota Volksrat. Tapi sebenarnya bukan itu yang penting. Yang sangat penting adalah Cokro Aminoto ini melakukan berbagai hal yang menarik. Salah satu diantaranya adalah dia menulis buku Islam dan Sosialisme. Dan menurut salah satu sumber, satu ketika Pak Agus Salim, Haji Agus Salim ke Sumatera Barat, ketemu Hatta. Nah, dia menceritakan kepada Pak Hatta, waktu itu Pak Hatta sudah menjadi pengurus Yong Sumatranan Bon. Jadi, ya, Pak Hatta ini kalau ada toko dia selalu ketemu. Lalu katanya Agus Salim bercerita tentang bahwa Agus Salim, Pak Cokro Aminoto mengembangkan sosialisme Islam. Dan rupanya ada pengaruhnya juga. Nah, lalu kemudian yang menarik juga adalah ketika Soekarno
akan melanjutkan pendidikannya. Rupanya antara antara Cokroaminoto dengan ayahnya Soekarno itu ada Hubungan teman, iya, pertemanan. iya, kenalan baik. Lalu kemudian Soekarno Tinggal di ya, rumahnya Cokroaminoto. Minoto. Nah, lalu kemudian Cokroaminoto menjadi menjadi ketua Partai Sarekat Islam. Maka sebagai ketua Sarekat Islam, rumahnya itu adalah rumah yang selalu dikunjungi oleh macam-macam orang. Ya. Saya mengatakan sebenarnya rumahnya Cokroaminoto itu juga rumah ideologi. Kan semua datang. Tidak memandang ideologinya sama atau tidak ya. Ya. Paling tidak yang datang ke sana ya yang Marxis datang, yang Islam datang, sosialis datang, nasionalis datang. Iya, dan dalam perkembangannya kemudian kan Soekarno nanti itu tinggal di rumahnya Cokroaminoto. Nah, bahkan kemudian anaknya Cokroaminoto, Utari, itu dikawinkan dengan Soekarno. Lalu kemudian Soekarno ke Bandung, iya kan? Nah, lalu kemudian oleh karena itu hal yang misteri buat tidak tahu dengan pasti, akhirnya Soekarno mengembalikan Utari dengan alasan Utari masih terlalu kecil untuk menjadi seorang istri. Diterima. Nah, lalu kemudian Soekarno kawin dengan Ibu Inggit, ceritanya. Tapi yang pasti adalah bahwa Soekarno banyak mendapatkan pengetahuan ideologi dari Cokroaminoto selama tinggal di rumahnya dan juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain. Ada banyak tokoh ketika itu di samping Sumaun, Darsono, Tan Malaka, ini semua kiri, Marxis komunistis. Lalu ada nanti Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu jadi sekretarisnya Cokroaminoto. Ya. Jadi ada macam-macam seperti itu. Jadi sebenarnya antara mereka ini saling kenal. Di mana kenalnya? Di rumahnya Cokroaminoto. Nah, dan Cokroaminoto mempunyai kemampuan kepemimpinan yang cukup hebat gitu. Bisa menarik semua dan ada yang mengatakan pada saya dulu waktu saya menulis buku ini bahwa gaya pidato Soekarno itu sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Cokroaminoto. Cara berpidatonya, naik turunnya suara dan segala macam gayanya. Ada yang berkata begitu pada saya. Tidak tahu benarnya ya. Bisa diberitahu. Jadi menurut mereka Soekarno itu banyak belajar memang dari Cokroaminoto. Di samping dalam perkembangannya, pengakuannya Soekarno juga banyak belajar dari Kiai Ahmad Dahlan. Karena dia kan pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, dalam perkembangannya kemudian karena kehebatannya, bahkan Cokroaminoto ini oleh masyarakat tradisional kita dianggap sebagai Ratu Adil. Ada anggapan seperti Ratu itu. Ratu Adil atau Satrio Piningit nggak? Ratu Adil ya. Ratu Adil dalam arti kata bahwa yang biasa dalam artian itu kan orang yang sedang terjajah, menderita, mengharapkan pada saatnya akan datang seorang pembebas. Kan gitu. Nah, gambaran orang mengapa kemudian Sarekat Islam berkembang
cepat, salah satu faktornya adalah karena Cokro Aminoto seakan-akan digambarkan Sebagai sebagai Ratu Adil. Ratu Adil, gitu. Nah, tetapi oleh karena nanti kemudian Agus Salim masuk Sarekat Islam, tokoh-tokoh Islam yang, dan inilah nanti yang mendukung Cokro Aminoto dalam perkembangannya. Nah, karena waktu itu belum ada belum ada satu aturan tentang seseorang yang menjadi anggota partai, maka ketika dalam prosesnya kemudian orang-orang kiri mendirikan PKI tahun 20, kan Sarekat Islam, di dalamnya ada tadi yang kiri itu, lalu kemudian maka di dalam diri Sarekat Islam tentu saja terjadi konflik, iya kan, antara yang kiri dan, kalau dalam istilahnya putih dan merah, Ruth McKay, itu seorang ahli sejarah Belanda wanita, itu mengatakan bahwa dalam proses awal daripada masuknya pengaruh PKI atau Marxis ke dalam adalah ada yang disebut dengan istilah block wishing. Jadi dia menciptakan grup di dalam di dalam kelompok partai itu ya, di dalam Sarekat Islam. Nah, kelompok kecil inilah nanti yang berusaha juga mengembangkan idenya, ideologi Marxisnya di lingkungan Sarekat Islam. Tentu saja melahirkan konflik kan. Di sana ada Sarekat Islam, ada Cokro Aminoto, ada Agus Salim, ada siapa lagi dan sebagainya kan. Lalu kemudian mau tidak mau akhirnya dalam perkembangannya, walaupun Sarekat Islam berkembang seperti itu, tetapi karena tidak akhirnya terjadi perpecahan, karena ada golongan kiri yang Marxis komunis itu, dan ada bahkan ada konflik di mana Semaun melakukan kritik tertentu kepada kebijakan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Cokro Aminoto dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian kelompok Marxis mendirikan partai tahun 20. Semaun menjadi ketuanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, pada ketika itu maka berarti di dalam Sarekat Islam ada dua orang, ada orang yang beranggotakan dua partai kan? Iya. Satu PKI, satu Sarekat Islam. Nah, maka pada tahun 21 ada proses di mana ada tuntutan supaya diadakan disiplin partai. Supaya orang tidak boleh mempunyai dua kaki. Nah, terjadi juga pertengkaran, lalu kemudian pada tahun 23 dalam kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam, lalu dibuatlah satu disiplin partai. Disiplin partai. Jadi hanya boleh satu keanggotaan. Hanya boleh keanggotaan. Oh, Haji Misbah marah-marah. Haji Misbah itu seorang haji dari Solo, tapi Marxis dia. Marxis, jadi dia komunis, salah seorang. Bisa jadi anggota Sarekat, tapi juga anggota yang itu kan Semaun. Dengan disiplin partai itu kan nggak bisa. Nggak bisa lagi. Akhirnya terjadilah apa. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian
tetap saja bahwa tokoh-tokoh yang tadinya berkawan, akhirnya terjadi konflik, perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang menarik adalah bahwa setelah kemerdekaan, justru murid-murid Cokroaminoto ini berkelahi. Siapa aja Nah, ya? Soekarno. Oke. Nah, Soekarno, Ya. Semaun, Iya. Musso, Iya. Tan Malaka, Iya. Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Iya. Ya kan, ini kan Islam di dalamnya dan ada Marxisnya. Iya. Kan? Jadi, dan itu kan yang berkelahi setelah kita merdeka. Soekarno mendirikan PNI dan memang ada yang mengatakan bahwa dengan tampilnya Soekarno dengan PNI-nya, maka itu merupakan salah satu faktor mengapa pengaruh Sarekat Islam kemudian menurun. Karena masyarakat lebih melihat nasionalismenya itu daripada Islamnya. Apalagi di saat masih dalam kondisi penjajahan kan? Waktu itu. Maka itu juga yang menyebabkan. Dan belakangan memang akhirnya tadinya Sarekat Islam itu kan bukan partai, akhirnya menjadi partai juga, kan? Partai Sarekat Islam Indonesia. Gitu. Nah, inilah yang ketokohan Cokroaminoto sebenarnya adalah bagaimana dia mencoba mengembangkan satu pemahaman keislaman dengan menjadikan organisasi Sarekat Islam sebagai kekuatannya, dan pada saatnya dia mendapatkan pengaruh yang cukup besar dan mampu membawa tokoh-tokoh yang kemudian setelah kita merdeka menjadi tokoh-tokoh besar. Ya, di sana ada Haji Agus Salim, pendukung utamanya. Ya, itulah yang apa makna dari ini? Maknanya sebenarnya adalah bahwa seseorang pemimpin adalah seseorang yang mampu memberikan ide dan mengembangkan ide kepada lingkungan masyarakat di mana dia berada. Dan itu yang dilakukan oleh Cokroaminoto. Dan ya sayangnya bahwa dalam perkembangannya kemudian akhirnya Cokroaminoto meninggal dan Sarekat Islamnya pecah-pecah. Ada karena Kartosuwiryo tampil juga dan sebagainya. Nah, itulah akhir daripada. Tapi yang penting Cokroaminoto telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar bagaimana menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan. Makanya sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai organisasi dengan ideologi yang jelas itu memang Sarekat Islam. Di samping sebelumnya ada juga sih indisi partai. Indisi partai yang didirikan oleh Dos Dekker. Ya. Tetapi dalam kaitan dengan organisasi yang berideologi Islam, maka peletak dasarnya adalah Sarekat Islam. Dan Cokroaminoto adalah mempunyai peranan yang sangat penting. Gitu. Pendidikannya tuh? Pendidikannya ada sekolah pegawai negeri. Iya. Ada, maka tadi saya katakan bahwa dia pegawai negeri. Ya. Mungkin jadi ketika dia udah lulus dari sekolah itu, terus kemudian dia langsung diterima jadi pegawai negeri ya. Kemudian dia tidak ini. Ya, seperti itu. Iya. Inilah gambaran tentang seorang tokoh besar yang pernah memberi pada batas tertentu, warna tertentu dalam pergerakan nasional. Nah, tapi kemudian menurun, maka tampil
orang yang pernah menjadi muridnya Soekarno. Jadi Oke. setelah Sarekat Islam Mulai mundur, maka menurun, mulai yang naik adalah Soekarno. Soekarno dengan PNI-nya Oh, yang didirikan pada 27. 27. Iya, tahun 27. Ya, gitulah akhirnya. Oke, pemirsa, jadi tadi kita sudah mendengarkan Ayah bercerita tentang tokoh Hos Cokro Aminoto, yang ternyata beliau adalah salah satu tokoh dari pergerakan nasional dan juga menjadi guru dari beberapa tokoh yang kemudian menjadi pemimpin besar Indonesia ya. Jika pemirsa merasa menyukai YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh di like, share, maupun di subscribe, dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.